Perkenalkan, saya Misati. Saya berperan menjadi konselor dalam pendekatan sifat analisis. Kalau saya Kak Jana, berperan sebagai klien dari teknik analisis menjadi wasia. Hai, perkenalkan saya Dani Astina sebagai konselor dalam teknik kajian. Perkenalkan saya Lena Surnawiti, berperan sebagai klien di teknik Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kesini naik apa, Nek? kita cari tetangganya. Gimana kabarnya hari ini, Nek? Ya begitu nah, kita saja untuk hari nenek. Jadi nenek itu merasa kesepian ya. Bolehkah ceritakan perasaan itu belakangan ini? Iya, itu mana tidak rame. Tapi sekarang aku sudah kerja, sudah banyak sibuk. Dan nenek punya teman. Terima kasih Ibu sudah mau bercerita. Sepertinya perasaan ini berat ya Bu. Kalau kita ketarik masa lalu, pernahkah Ibu merasa seperti ini sebelumnya? Kalau seperti ini dari buku kecil karena orang tua ibu itu terlalu keras, jadi sering membina perasaan ibu. Jadi sejak kecil itu Ibu terbiasa dengan perasaannya sendiri ya. Kalau sekarang ketika merasa sendiri seperti itu tadi, perasaan lama itu muncul lagi itu. Iya benar, mungkin masih ada luka-luka yang belum benar-benar hilang. Kita nggak anak terkadang ibu suruh melampiaskannya dengan memarahin anak-anak, padahal itu cuma kamu. Itu perasaan wajar Bu. Kadang perasaan itu yang dulu itu belum sempat diungkapkan, muncul lagi di masa sekarang. Lalu ibu itu mencoba untuk memberi tanda bahwa ada emosi yang ingin didengar. Jadi apakah ini cuma suara hati ibu? Iya Ibu, itu suara hati yang selama ini Ibu simpan. Di sini Ibu boleh ceritakan perlahan, tidak harus keluar terus. Kalau Ibu bisa menyampaikan satu hal saja, jujur dari hati yang paling dalam untuk anak-anak, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anaknya? Cuma mau anak-anak bahagia. Kalian boleh bahagia, tapi jangan sampai ibu. Itu perasaan yang sangat tulus. Kita akan pelan-pelan ya belajar menyampaikan Ibu dengan cara yang lebih hangat, dan kita juga akan bantu Ibu untuk berdamai dengan pengalaman masa kecilnya yang berat itu. Aku gitu ya nak, terima kasih ya nak. Ibu jadi sekarang tahu perasaan ibu itu sebenarnya kenapa. Ya, saya senang kok Ibu bercerita hari ini. Kita lanjutkan ya untuk minggu berikutnya, pertemuan berikutnya. Kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan. Oke Ibu, sama-sama. Selamat pagi Ibu, terima kasih ya sudah datang hari ini. Bagaimana nih kabarnya Bu? Juga Ibu, jujur saja ya, saya merasa agak sedih banget Ibu. Anak-anak saya itu sudah besar dan sekarang sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Saya di rumah tuh kayak sendirian kan, merasa agak berguna banget. Saya bisa memahami perasaan Ibu. Setelah sekian lama berfokus pada keluarga dan sekarang itu suasananya itu sangat berbeda ya. Apa sih yang paling Ibu rindukan dari masa ketika anak-anak itu masih kecil dulu? Jadi saya tuh rindu masa-masa mereka tuh. Saya setiap hari kayak makan kan dulu disiapin, terus apa belajar gitu kan butuh saya. Tapi sekarang kan saya kayak merasa seperti kehilangan ibu karena mereka tuh sudah sangat besar. Jadi saya tuh rindu masa-masa mereka butuh saya setiap hari kayak makan kan dulu kayak yang masih disiapin, terus kayak belajar mereka butuh saya sebagai ibu ngajarin. Tapi sekarang tuh saya merasa seperti kehilangan peran ibu karena mereka tuh udah punya kesibukan masing-masing gitu. Aku mengerti perasaan Ibu sekarang. Sepertinya itu selama ini Ibu itu merasa berharga ketika bisa merawat dan membantu orang lain. Benarkah begitu Bu? Iya Bu, saya tuh senang kalau bisa menolong atau memberi perhatian orang lain. Tapi sekarang ini tidak ada yang saya urus lagi. Jadi saya merasa ya kesepian gitu. Mungkin saat ini Ibu itu sedang dalam proses menemukan hidup yang lebih baru lagi, bukan lagi sebagai ibu rumah tangga saja, tapi juga sebagai pribadi yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan. Terus kalau Ibu boleh memilih nih, hal apa sih yang membuat Ibu itu merasa bahagia dan berarti selain mengurus anak? Itu saya suka ikut kegiatan PKK
ada kayak mengajar anak-anak lagi di rumah gitu. Tapi sudah lama berhenti karena saya itu kayak masih sibuk dengan kesibukan saya yang sekarang. Tapi kadang suka mikir sih kalau mau mulai lagi tuh gimana ya. Tapi itu saya takut untuk memulainya lagi, takut karena tidak diterima lagi oleh masyarakat sekitar gitu. Perasaan itu wajar kok Bu, tapi saya melihat ibu itu punya kepedulian sosial yang kuat. Terus justru dari itu Bu, seorang itu bisa menemukan kembali semangat hidupnya. Nah, bagaimana kalau minggu ini nih Bu mencoba kembali ikut kegiatan PKK atau mengajar anak-anak mengaji lagi seperti TPI atau di sekolah-sekolah gitu. Kita lihat bagaimana perasaan ibu setelah mencoba langkah kecil itu. Boleh juga sih Bu, saya nanti akan coba gimana rasanya lebih barangkali itu kayak lebih semangat setelah mengikuti kegiatan-kegiatan itu lagi. Wah, luar biasa Bu. Nah, ibu itu masih punya banyak hal berharga nih yang bisa dibagikan. Ingat, setiap tahap kehidupan itu punya kesempatan baru untuk menumbuh, untuk tumbuh dan memberi arti. Itu juga sih Bu. Ya, mungkin kita lanjutkan lagi pertemuan minggu depan ya. Barangkali ibu itu masih membutuhkan konseling ini. Oke, terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Setelah saya ngobrol dengan Ibu itu, saya merasa lebih ringan dan merasa punya harapan lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Ya, sama-sama.